Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resli M. Birahi, Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan. Di saat ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pasal 141 pada ayatnya yang ketiga. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur kepadamu Tuhan di hari ini atas segala anugerah dan pertolongan-Mu bagi kami dalam menjalani seluruh aktivitas hidup kami. Di saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman Tuhan yang telah terbuka di hadapan kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus agar kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lebih daripada itu, kami dapat memahaminya dan juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 141 pada ayatnya yang ketiga, yang berkata demikian, "Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada sebuah lagu tempo dulu yang sangat terkenal yang berjudul "Memang Lidah Tak Bertulang." Memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata, tinggi langit 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, syair lagu ini hendak mengatakan bahwa lidah, mulut yang daripadanya keluar kata-kata ini memiliki kebebasan yang tidak ada batasnya. Ia sulit untuk dikendalikan. Dalam Yakobus 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan, "Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan." Secara tidak langsung, Yakobus memperingatkan manusia agar menjaga mulutnya. Sebab kalau manusia sudah tidak bisa lagi mengendalikan perkataannya, maka karakter manusia itu dapat menjadi lebih buruk dari binatang. Mulut, lidah, perkataan yang sulit dikendalikan ini memiliki sifat bercabang dua dan saling bertentangan. Ia dapat mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang menyejukkan, bahkan melegakan, kata-kata yang membuat orang semangat dalam menjalani hidup. Tetapi dari mulut yang sama juga dapat keluar kata-kata yang buruk,
kata-kata yang najis, kata-kata yang menjengkelkan, yang menyesatkan, bahkan mematikan. Dengan mulutnya seseorang dapat memuji Tuhan Allahnya, menyanjung, memberikan nasihat, dan membangkitkan semangat. Tetapi dari mulut yang sama juga, seseorang dapat menghujat, dapat memfitnah, dapat mengutuk, mencaci maki, menjelekkan, dan mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan pertengkaran. Betapa lidah ini sangat menentukan. Sampai-sampai Raja Salomo pun menulis dalam Amsalnya bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itulah sebabnya, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengerti mengapa Daud memohon kepada Tuhan agar mulut dan bibirnya diawasi. Kata "awasilah mulutku ya Tuhan", kalau diterjemahkan dari teks Ibrani, maka bunyinya demikian: letakkanlah penjaga pada mulutku ya Tuhan. Jadi, yang dapat kita bayangkan di sini adalah ada alat yang ditaruh di mulut untuk pertama menjaga ketika mulut mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan yang menyakitkan, maka alat penjaga tersebut akan segera menutupnya atau mengatupkannya. Kedua, menjaga agar mulut dan lidah ini tidak mudah terpancing lalu membalas kata-kata yang buruk dengan kata-kata yang lebih buruk lagi. Pemirsa yang terkasih, mengapa Daud harus memohon agar Tuhan meletakkan penjaga pada mulutnya? Masalahnya ialah Daud sama juga seperti saudara dan saya, seringkali kita tidak sanggup untuk menahan diri. Apalagi kalau ada orang yang mengeluarkan kata-kata hinaan kepada kita. Kata-kata yang menyakitkan hati kita pasti akan membuat kita menjadi emosi, hati, bahkan kepala kita juga menjadi panas. Dalam kalimat berikutnya, Bapak Ibu Saudara, Daud memohon, "Berjagalah pada pintu bibirku." Kata pintu, dal, dalam teks Ibrani berarti sesuatu yang lemah atau sesuatu yang mudah pecah, sesuatu yang sangat riskan. Jadi Daud juga ingin mengatakan, jagalah bibirku yang lemah ini, yang sangat mudah untuk mengumbar kata-kata yang tidak mendatangkan berkat. Daud juga memohon agar bibirnya tidak cepat-cepat bergerak untuk membalas perkataan yang menyakitkan. Jadi di sini Daud memohon agar ia disanggupkan untuk mengendalikan diri, untuk tidak dengan ringannya mulutnya mengeluarkan perkataan yang tidak mendatangkan berkat. Agar tidak dengan mudahnya ia membalas caci maki dengan caci maki, membalas hinaan dengan hinaan, kutuk dengan kutuk, dan seterusnya. Saudaraku, dalam pengajarannya Tuhan Yesus menunjuk jauh lebih dalam lagi dari sekedar kata-kata. Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 17-18, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang." Jelas, saudaraku, bahwa sumber
dari kata-kata adalah isi hati. Sekali lagi, sumber dari setiap kata-kata yang dikeluarkan lewat bibir mulut kita adalah isi hati kita. Yesus hendak mengatakan bahwa perkataan jahat adalah bunyi yang bergetar dari hati yang jahat pula. Dalam menutup pengajaran tentang fungsi lidah dan perkataan, Yakobus juga memberikan suatu nasihat sekaligus sebagai peringatan bahwa dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jelas, Bapak Ibu Saudaraku, pemirsa yang dikasihi Tuhan, dengan berpedoman pada pengajaran Yesus, Yakobus menegaskan kembali bahwa yang sangat menentukan baik buruknya perkataan kita adalah isi hati kita. Sekali lagi, yang sangat menentukan baik buruknya perkataan kita adalah isi hati kita. Seperti apa isi hati kita? Dan kita hanya punya satu pilihan, saudaraku. Apakah hati saudara dan saya itu menjadi sumber air tawar atau sumber air pahit? Sebab tidak mungkin kedua-duanya bercampur. Untuk dapat memilah mana mata air tawar dan mana mata air pahit, tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu seperti Daud, kita pun harus selalu memohon kepada Allah agar Ia memampukan kita. Agar Allah memampukan kita untuk tidak hanya dapat memilah, tetapi juga sanggup untuk selalu menjaga agar mata air di hati kita itu tetap bersih. Dan ini yang paling penting. Kita harus sanggup untuk selalu menjaga agar mata air di hati kita ini tetap bersih, saudaraku. Supaya lidah dan mulut kita tidak dapat mengeluarkan kata-kata, supaya lidah dan mulut kita dapat mengeluarkan kata-kata yang mendatangkan berkat. Seperti Salomo katakan dalam Amsal 16 ayat 24, bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bagi Salomo, saudaraku yang terkasih, kata-kata itu tidak hanya membuat orang lain ingin bersahabat dengan kita. Kata-kata itu tidak hanya membuat orang lain ingin mengenal kita dengan lebih baik dan lebih dekat. Tetapi kata-kata itu juga sekaligus dapat menjadi obat yang menyembuhkan. Jadi saudaraku, yang harus kita jaga dan kita pelihara adalah hati kita. Yang harus kita jaga dan kita pelihara adalah hati kita. Jangan sampai mata air kebaikan yang telah dialirkan Allah di dalam diri kita menjadi tercemar oleh racun. Lalu mengalirkan kata-kata yang tidak mendatangkan berkat. Saudaraku yang terkasih, betapa menentukannya isi hati kita. Sekali lagi, betapa menentukannya isi hati kita. Dan itu sebabnya firman Allah berpesan kepada saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin.
Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di saat ini. Roh Kudus memampukan kami untuk memahaminya dan juga melakukannya dalam kehidupan secara nyata. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, namun kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom, pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan menghimbau dan mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk selalu bersama-sama mengikuti program Tabura Injil melalui channel YouTube Klasis Yapsel yang berisikan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan di Klasis GKI Yapen Selatan. Semoga lewat program atau siaran Tabura Injil ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Oleh dan sebab itu, sekali lagi pada kesempatan saya menghimbau kepada saudara-saudara untuk jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan juga share, dan membunyikan lonceng notifikasi sehingga saudara-saudara dapat selalu mengikuti siaran pemberitaan firman Tuhan melalui program Tabura Injil lewat channel YouTube Klasis Yapsel. Tuhan Yesus memberkati.